Fata udah tahu, Harry dia juga udah tahu. Jangan ngikutin gue lagi, gue harus selesai semuanya. Rose, dia nggak bisa. Itu panic attack. Kalau aku salah satu langkah, Gue akan kehilangan semuanya, termasuk. Halo guys, Oleh masih agak tegang nih kepikiran bagaimana kalau tadi Fata beneran sampai minjem laptopnya buat dipakai oleh Harry. Karena kalau sampai itu terjadi, identitas Oleh bisa langsung terbongkar. Mereka bakal tahu kalau ternyata hacker yang sempat masuk ke sistem zona bakat dan meneror Sickplay selama ini adalah Oleh. Ketakutan di pikiran Oleh sempat terasa begitu berat, seolah kalau semuanya sampai terbuka maka seluruh rencana sempurna Pak Ares juga bakal ikut hancur berantakan. Namun di balik rasa takut itu ada suara hati Oleh yang menggantung dalam pikirannya. Oleh begitu takut kehilangan semuanya, bahkan termasuk entahlah mungkin sesuatu yang selama ini diam-diam paling berarti buat Oleh. Anehnya di tengah ketegangan itu Oleh malah tanpa sadar menoleh ke arah Fata, entah karena tindakan spontan Fata yang tadi hampir membuat semuanya berakhir, atau justru karena sesuatu yang takut kehilangan itu memang berkaitan dengan Fata. Yang jelas ya, kemungkinan terbesar memang karena Oleh bisa kehilangan pekerjaannya, apalagi kan sekarang posisi Oleh sengaja cuti kuliah dan pulang ke Indonesia demi menjalankan perintah dari Pak Ares. Kondisi ekonomi Oleh juga nggak seperti Fata yang berasal dari keluarga berada guys. Bahkan dari obrolan di talk panjang Afu di malam itu, Fata ternyata pernah membantu Oleh. Makanya pekerjaan ini jadi sangat penting buat Oleh. Bisa jadi juga karena Oleh udah dijanjikan sesuatu yang lebih besar nantinya. Kalau mereka berhasil menemukan hacker yang mampu membuka sistem Alferic, maka Oleh mungkin bakal dijadikan salah satu hacker tetap yang bekerja di sana. Posisi dengan gaji yang sangat tinggi, akses besar, bahkan dunia peretasan yang seolah dibuat kebal hukum. Sesuatu yang sebenarnya juga sangat diinginkan Harry sang Mr. F. Tapi mungkin bukan cuma soal pekerjaan yang bikin Oleh takut itu guys. Bisa jadi ada kaitannya dengan Haruna, sahabat masa kecil yang diam-diam sudah merebut hati Oleh sejak lama. Nah, bagaimana caranya Oleh ingin menemukan Haruna dan kesempatan itu untuk kembali dekat dengannya? Mungkin semua itu juga tersambung dengan rencananya Pak Ares. Entahlah, yang jelas semua itu baru sebatas ketakutan di kepala Oleh. Padahal kalau identitasnya tadi benar-benar terbongkar, sebenarnya urusan Oleh dan Pak Ares justru bisa jadi jauh lebih mudah. Sementara itu Akila memilih pergi sendirian naik taksi menuju rumah Angelica. Sepanjang perjalanan itu perasaan Akila makin hancur saat menyadari ternyata selama ini orang-orang terdekatnya sengaja menyembunyikan fakta tentang siapa Om Leon dan Tante Sli. Buat Akila sekarang semuanya terasa seperti pengkhianatan. Di pemikirannya yang masih sangat sederhana dan penuh emosi, sebenarnya mereka bisa aja dong jujur dari dulu di waktu yang lebih tenang dan lebih tepat. Lalu apalagi yang mereka terus tunggu? Karena sampai kapanpun rasanya ya mental Akila memang gak akan pernah benar-benar siap menerima kenyataan sebesar itu. Apalagi pada akhirnya semua malah terbongkar di situasi paling kacau dan menyakitkan. Masih butuh waktu ya, nanti Akila baru akan bisa memahami alasan mereka yang cuma ingin menjaga kondisi mentalnya. Tapi jelas itu bukan di fase sekarang. Saat ini pikiran Akila cuma mampu mencerna siapa aja yang terlibat, siapa aja yang harus disalahkan, dan dipenuhi pertanyaan kenapa, bagaimana, siapa, serta mana yang benar atau bohong. Dan di fase ini jawaban yang Akila inginkan bukan penjelasan panjang atau alasan yang terdengar seperti pembelaan. Akila cuma ingin melampiaskan rasa enggak terimanya pada keadaan. Akila ingin semua kemarahan dan ledakan emosinya keluar sampai benar-benar habis. Mungkin setelah itu barulah kondisi mentalnya bisa masuk ke fase berikutnya. Karena untuk sekarang ini satu hal yang paling ingin Akila tuntaskan adalah kemarahannya pada sosok yang ternyata adalah mama kandungnya, Angelica. Di lain sisi, Angelica siap menyambut kedatangan Akila dengan perasaan tegang dan rencana yang sedikit licik telah disusun mendadak. Menurutnya sih itu udah cukup sempurna. Pertama ya, akan membiarkan Akila meluapkan semua kemarahan, rasa kecewa dan sakit hatinya sampai puas. Setelah itu Angelica akan minta maaf, menangis dengan tulus, lalu mulai menjelaskan semuanya. Meskipun penjelasan yang keluar dari mulutnya nanti adalah campuran antara fakta dan kebohongan tentang Leon juga tentang licikan Mayang. Namun kemungkinan besar rencana itu nggak akan berjalan semulus yang Angelica bayangkan guys, karena kondisi mental Akila sekarang berbeda dengan Adit yang masih bisa dipengaruhi cerita-cerita buatan Angelica. Akila datang bukan untuk mencari pembelaan atau drama air mata. Akila cuma ingin memastikan semuanya dengan matanya sendiri, ingin melihat lagi sosok yang ternyata adalah ibu kandungnya, sosok yang tega meninggalkannya, tapi di saat yang sama bisa begitu penuh kasih untuk anaknya yang lain. Yang terasa lebih menyakitkan lagi karena Angelica pernah jadi tempat ternyaman ya buat Akila, seseorang yang sempat membuatnya merasa sefrekuensi. Namun ternyata sosok itulah yang juga menghancurkan kebahagiaannya. Dan ya guys, Akila pasti akan menanyakan satu hal seperti ucapan Om Leon pada Adit, bahwa apakah benar Angelica yang sudah tega meninggalkannya sejak bayi juga dengan tega sengaja menyabotase acara penting di bisnis pertamanya untuk mempermalukannya dan kedua orang tua angkatnya. Namun Akila cuma ingin jawaban sederhana iya atau enggak. Setelah itu barulah nih akan terlihat sejauh mana kepintaran Angelica, apakah mampu memujuk Akila agar mau mendengarkan semua alasannya.
Oke guys, kita bahas awal alur episode 534 ya, beserta prediksinya. Jadi di pertemuan depan rumah kontrakan Om Leon, Akila benar-benar nggak mau dengar penjelasan apapun dari Om Leon. Baginya yang perlu dipahami bahwa nyatanya emang ada transaksi saat penyerahan dirinya, dan pengakuan itu sudah lebih dari cukup. Maka Akila memutuskan sudah waktunya pergi dari sana karena ada hal lain yang masih harus dikonfirmasi. Spontan Harry menawarkan diri untuk menemaninya, tapi respon Akila begitu dingin, bahkan sama sekali nggak mau menatap mata Harry. Dengan suara yang datar namun menusuk, Akila menyebutkan kalau dirinya nggak mau lagi merasa ditinggalkan oleh siapapun. Jadi Akila yang akan memilih pergi duluan dari siapapun, dimulai dari tempat itu. Kalimat itu sebenarnya bukan cuma ditujukan buat Harry, tapi juga untuk semuanya, untuk Fata, Ole, Om Leon, bahkan juga Lydia. Mau nggak mau ya mereka harus ngerti kalau kondisi mental Akila bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Memaksanya hanya akan memperburuk keadaan. Tapi sikap dingin Akila seakan nggak berlaku ya buat Zara, yang justru langsung berlari mengejar dan memegang tangan Akila. Zara nggak akan peduli Akila mau marah atau juga mengusirnya, karena Zara akan terus memohon supaya tetap diizinkan ikut, nggak perlu berjalan berdampingan. Seenggaknya Zara boleh jalan di belakang dengan jarak tertentu dan memastikan bakal diam, nggak akan mengganggunya. Lagi-lagi ketulusan Zara berhasil menyentuh hati Akila guys, yang akhirnya mengizinkan permintaannya. Namun dengan ekspresi yang masih sangat dingin, Akila menegaskan kalau hanya Zara yang boleh ikut, bukan yang lainnya. Maka Harry, Fata, dan Ole hanya bisa mematuhi keinginan Akila ya. Seenggaknya kan ada Zara yang bisa mengawasi dan menjaganya ya, walaupun di langkah itu nggak ada obrolan, nggak ada basa-basi, pertanyaan, apalagi penjelasan. Yang terdengar cuma deru kendaraan, suara angin, dan langkah kaki mereka di pinggir jalan. Rupanya anak buah Rama diam-diam mengawasin, langsung melaporkan kalau mereka melihat Akila dan Zara bersama. Rama segera menginfokan ke Giselle dan otomatis semua orang di teras kafe sedikit lega. Sedangkan Jevan langsung mengabarin Mohan yang sudah di perjalanan menuju teras kafe. Karena itu HP Zara beberapa kali terus berbunyi oleh suara dentingan chat yang cukup mengganggu. Ada pesan dari Mohan, dari Fata juga yang terus menanyakan keadaan dan lokasi mereka saat itu. Sampai kemudian Akila memutuskan menelpon Angelica hanya untuk bilang kalau sedang menuju ke sana saat itu juga. Jelas Zara bingung siapa yang sedang Akila hubungin, tapi sebelum rasa penasarannya terjawab, Zara malah dikejutkan oleh pertanyaan dari Akila yang tiba-tiba langsung mengarah pada topik yang paling dikhawatirkan Zara beberapa hari ini, yaitu siapa aja yang udah tahu. Spontan lidah Zara terasa keluh, apalagi saat itu tatapan Akila begitu tajam. Padahal ya sebenarnya sejak kejadian di hari launching, Zara udah berniat tuh minta maaf karena selama ini menyembunyikan fakta tersebut dari Akila. Tapi untuk jujur di kondisi mental Akila yang lagi sehancur ini, rasanya benar-benar bukan momen yang tepat. Masalahnya semakin Zara ragu dan kebingungan, justru emosi Akila makin meledak. Akila mulai mengingat semua kejanggalan sikap Zara sebelumnya, tentang bagaimana Zara beberapa kali membahas soal keluarga, tentang cara Zara bersikap seolah mengetahui sesuatu. Tapi sekarang ini Akila nggak berada di posisi untuk memahamin semua maksud baik itu. Yang butuhkan cuma jawaban. Akhirnya gak punya pilihan ya selain mengaku, termasuk menyebut kalau Harry dan Fata juga udah mengetahui fakta itu. Namun sepertinya Zara sengaja nggak menyebutkan nama Kak Lydia, karena kalau sampai Akila tahu orang pertama yang membocorkan fakta dirinya adalah Lydia, yang saat itu Kak Lydia kan masih berniat memanfaatkan Akila demi kondisi perekonomian mereka, maka semuanya cuma bakal makin kacau. Lagi pula Akila pun pasti juga udah bisa menebak kalau Harry sebagai hacker memang mengetahui semuanya sejak lama. Yang Akila butuhkan sebenarnya hanya konfirmasi, tapi ternyata konfirmasi itu tetap sangat menghancurkan hatinya. Dengan tatapan yang semakin dingin dan penuh amarah, Akila memerintahkan agar Zara berhenti mengikutinya. Bahkan kali ini ratapan bujukan Zara jadi percuma guys, karena ucapan Akila penuh penekanan, menahan kesedihan dan emosinya kalau saat itu dirinya ruang untuk urusan dengan ibu kandungnya. Alhasil Zara cuma terpaku ya, karena di ucapan itu Akila dengan tegas dan berulang kali memanggil namanya Zara, bukan lagi Jaya. Mungkin tanpa sadar atau tepatnya Akila nggak ada ruang untuk peduli kalau satu hal kecil itu justru akan menjadi pemicu runtuhnya mental Zara. Karena Akila pun jauh lebih hancur dengan fakta yang baru aja ia ketahui. Sementara itu Zara berusaha kuat menahan apapun perasaan yang tiba-tiba datang, siap mengendalikan dirinya, sampai dengan bayangan Akila benar-benar hilang jauh. Entahlah ya apakah dari lorong itu Zara bisa melihat saat Akila naik sebuah taksi yang lewat, ataukah Zara sempat melihat dua anak buah Rama yang diam-diam terus mengikuti Akila. Yang jelas dalam diri Zara seakan sedang berperang melawan suara Akila yang terus terngiang memanggil namanya Zara, seakan pertanda sudah sejauh itulah hubungan mereka. Karena untuk Zara, Akila udah menjadi bagian dalam hidupnya guys, bahkan lebih penting dari banyak hal lain termasuk tentang Fatah. Posisi Akila di hatinya sama berharganya seperti Papa Danuel, Mama dia, juga Mohan. Akila udah seperti keluarga bagi Zara. Mirisnya setiap ada sesuatu yang terasa mengancam hubungan itu, alam bawah sadar Zara akan otomatis bereaksi seolah dirinya sedang berada dalam bahaya. Spontannya nafas Zara mulai sangat sesak, membuatnya seakan jadi kesulitan bernafas. Jantungnya berdebar sangat kencang, kakinya terasa lemes, tubuhnya seperti kehilangan tenaga karena panik attack sudah menguasainya. Beruntungnya sebelum
kondisi semakin parah, Zara masih sempat menelpon Devon dan mengirim lokasi keberadaannya. Namun selama menunggu Devon datang, Zara benar-benar harus berjuang melawan serangan panik di tubuhnya sendiri. Tapi yang terus terngiang di kepalanya cuma satu, Akila memanggilnya Zara. Segitu pentingnya panggilan Jaya baginya. Padahal ya buat Akila sendiri itu mungkin cuma panggilan iseng yang sudah jadi kebiasaan merubah nama orang. Tapi buat Zara, nama Jaya justru adalah pengingat kalau dirinya masih punya sisi lain yang lebih kuat, sisi yang bukan Zara, nama yang justru paling dia benci. Dan kali ini Akila memanggil nama itu lagi. Nama yang terdengar biasa aja lah kalau keluar dari mulut orang lain, tapi terasa sangat menyakitkan saat diucapkan oleh Akila. Nah, semakin mengingat itu dada Zara makin sesak sampai tanpa sadar baju dan tangannya ikut kotor karena terus bersandar pada dinding bercat di sana. Gak lama kemudian barulah Devon sampai, dan itu jadi pertama kalinya bagi Devon melihat sisi lemah seorang Rose. Rose yang selama ini selalu terlihat unggul dalam segala hal ternyata nggak setangguh itu. Bahkan Rose tampak sangat nggak berdaya saat berlutut di pinggir jalan. Wajahnya pucat, tubuhnya berkeringat dan nafasnya ngap-ngapan. Devon jelas paniknya pakai banget guys. Dia tahu itu serangan panik tapi nggak tahu harus melakukan apa. Pas banget di saat itu ada panggilan masuk dari Mohan ke HP Zara. Devon pun langsung mengangkatnya dan menjelaskan situasi yang ada. Saat itu Mohan dan Raisa sebenarnya baru aja nyampe di teras cafe guys. Tapi begitu mendengar kondisi Zara, keduanya langsung pergi lagi menuju lokasi. Dan memang hanya Mohan yang benar-benar bisa menenangkan Zara, sama seperti halnya Zara dan Raisa yang paling tahu cara menenangkan Mohan saat kambuh. Sesampainya nanti Mohan akan langsung meluk sepupunya guys, memintanya pelan-pelan tarik nafas, terus meyakinkan alam bawah sadar Zara kalau semuanya itu aman. Dan perlahan respon tubuh Zara mulai normal kembali. Meskipun nih setelah serangan panik itu reda, tubuh Zara bakal pasti terasa sangat lemes karena baru aja jantungnya dipacu terlalu keras. Namun apakah setelah kondisinya membaik Zara bakal mau langsung pulang dan istirahat di rumah? Kayaknya nggak mungkin ya, karena Zara tahu Akila sedang menuju rumah Angelica, dan itu berarti kondisi mental Akila pun masih jauh dari tenang. Kemungkinan besar Zara justru minta semuanya nganter ke sana, walaupun mungkin nantinya mereka cuma mengawasi dari kejauhan. Akila nggak makin marah kalau terus diikutin. Sementara itu Fata dan Ole masih berada di perjalanan untuk menenangkan hati Fata yang terus gelisah memikirkan Akila. Maka mereka sengaja muter-muter di jalan sambil menunggu kabar terbaru dari Zara. Mungkin saat itu Fata kembali mengirim pesan chat ke HP Zara atau bahkan menelpon. Kemungkinan besar Mohan yang membalasnya, seenggaknya memberitahukan kemana tujuan Akila. Entahlah apakah Mohan akan jujur kalau tadi Zara baru kena serangan panik, atau justru sengaja merahasiakannya demi menjaga agar fokus semuanya tetap ke Akila aja. Karena mungkin menurut Mohan biar dirinya, Raisa dan Devon aja yang menjaga Zara. Lalu beralih ke Harry nih yang memutuskan pergi ke rumah Akila, karena saat itu Michael, Mayang, Rita dan Viran benar-benar panik memikirkan Akila. Dan kabar dari Harry membuat mereka sedikit lega karena mengira seenggaknya Akila masih mengizinkan Zara menemani namun ketidaktahuan kabar terbaru sepertinya gak akan berlangsung lama. Ada kemungkinan Harry akan segera menghubungi Zara lewat telepon atau pesan chat, dan kalau kondisi Zara udah benar-benar stabil ya dia akan memberitahukan pada Harry maupun Fata juga supaya mereka bersiap untuk menghadapi kemarahan Akila atas semua fakta yang selama ini mereka sembunyikan darinya.